Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita masih membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala, dosen di Universitas Islam Madinah, di mana Dr. Hani Ahmad Faqih menjelaskan bagian awal dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pertemuan kita, majelis yang ke-53 hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Juni tanggal 23 Juni tahun 2025 Masehi. Kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan perang Uhud. Kita akan bacakan terkait lanjutan dari perang Uhud. Bismillah. Qala hafizahullah, muhawalatu Ubay bin Khalaf qatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai pembahasan terkait dengan perang Uhud ini dari upaya Ubay bin Khalaf untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif mengatakan, yaitu Ibnu Katsir, wa aqbala Rasulullah nahwal muslimun. Rasulullah kemudian bergerak menuju kaum muslimin. Fakana awwala man arafahu tahtal mighfar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka orang pertama yang mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah mighfar, di bawah baju besinya itu adalah Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu bahwa sebelumnya tersebar desas-desus bahwa Rasulullah terbunuh. Tapi ternyata Rasulullah ada dan kemudian ada di bawah mighfar. Maka ketika Ka'ab bin Malik mengetahui hal tersebut, yang dia lakukan adalah fasoha bi'ala sautihi. Dia kemudian berteriak keras dan mengatakan, ya ma'asyarul muslimin abasyiru. Wahai kaum muslimin, kabar gembira. Hadza Rasulullah. Ini Rasulullah. Maksudnya Rasulullah masih hidup. Fa asyara ilaihi aniskut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik aniskut, untuk diam, tidak menyebarkan berita tersebut. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wajtama ilaihil muslimun. Kaum muslimin kemudian berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahadhu ma'ahu fi syi'bil ladzi nazala fihi. Mereka kemudian turun bergerak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syi'ab, seperti tanah yang agak lebar gitu ya. Falamma asnadu fil jabal, ketika kemudian mereka bersandar ke gunung, mungkin mendekati gunung, adrakahu Ubay bin Khalaf ala jawadin. Maka Ubay bin Ka'ab kemudian mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ubay datang dengan membawa jawad. Jawad itu semacam kuda ya. Kuda, barangkali kuda perang ya. Za'amal khabith annahu yaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang jahat ini, orang yang buruk ini, itu menyangka bahwasanya dia membunuh Rasulullah. Dia akan bisa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falammat iktaraba, ketika kemudian mendekat, tanawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-harba. Rasulullah kemudian memegang harba, semacam tombak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil tombak min yadil Harits bin Shammah, yang tombak itu sebelumnya berada di tangannya Harits bin Shammah, salah seorang sahabat Rasulullah. Fata'anahu biha, lalu kemudian menusuk Ubay bin Khalaf dengan harbah atau tombak tersebut. Faja'at fi tarkuwatihi, lalu kemudian tombak tersebut itu mengenai tarkuwah. Tarkuwah itu tulang di atas dada atau di selangkah, mungkin sekitaran sini ya, di bawah leher, sekitaran itu mungkin. Wa yakiru adullahi munhaziman, sehingga kemudian dia mundur karena kemudian kalah. Dia kemudian mundur. Ubay bin Khalaf itu kemudian mundur terkena tusukan tersebut. Faqala lahul musyrikun wallahi ma bika bin ba'sin. Orang-orang musyrik yang bersama dengan Ubay bin Khalaf menghibur Ubay bin Khalaf dan mengatakan,
Wallahi ma bika min ba'sin. Demi Allah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Engkau tidak apa-apa. Engkau baik-baik saja. Lalu kemudian faqala Ubay bin Khalaf mengatakan wallahi law kana ma bi ahli dzil majas lamatu ajma'un. Kalau bukan ma bi ahli dzil majas, keadaanku yang dilakukan oleh penduduk dzil majas, sungguh mereka akan mati semuanya. Law kana ma bi ahli dzil majas lamatu ajma'in. Demi Allah, kalau bukan apa yang menimpaku yang dilakukan oleh ahli dzil majas, barangkali yang dimaksud adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Khalaf ini. Kalau bukan karena itu, lamatu ajma'in. Sungguh mereka, maksudnya barangkali kaum muslimin semuanya, sungguh mereka akan mati semuanya. Barangkali maksudnya, kalau misalkan Ubay bin Khalaf bisa membunuh Rasulullah, maka mungkin besar kemungkinan orang kaum muslimin bisa terbunuh semua ya, atau lebih mudah terbunuh semua. Karena kehilangan pemimpinnya. Innahu qala li, sesungguhnya dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li, mengatakan kepadaku innahu qatili, dia telah membunuhku. Walam yazal bihi, dan kemudian tetap seperti itu keadaannya Ubay bin Khalaf hatta mata bi Sarif, sampai kemudian dia meninggal di daerah yang bernama Sarif. Di mana Sarif ini posisinya disebutkan di sini oleh Dr. Hani Ahmad Fakih, posisinya itu berada di sebelah utara Mekah. Jarak antara Mekah dengan tempat kematiannya Ubay itu sekitar 12 kilo, namanya Sarif ya. Baik. Marji'ahu ila Makkah la'anahullah, di mana dia meninggal ketika posisinya dia pulang dari perang Uhud tersebut, pulang menuju ke Mekah, terbunuh di tempat tersebut. Berarti belum sampai Mekah dia mati di tempat tersebut. Baik. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih melanjutkan al-kalam alaihi min wujuh. Hal ini bisa dijelaskan dari beberapa sisi. Yang pertama, qaulul musannif, perkataannya musannif Ibnu Katsir, anna awwala man arafa Rasulullah tahtal mighfar Ka'ab bin Malik. Di mana orang yang tahu bahwasanya Rasulullah masih hidup dan berada di bawah mighfar itu adalah Ka'ab bin Malik. Akhrajahu Tabarani bi isnadin rijaluhu thiqat. Di mana riwayat ini kemudian dikeluarkan oleh Imam Tabarani dalam kitabnya Mu'jam Awsat ya, dengan sanad yang para perawinya itu thiqat. Sehingga ini riwayatnya riwayat yang kuat. Kemudian poin yang kedua, wa haditsatu ta'ni Rasulillah li Ubay bin Khalaf mukharrajatun inda Ibnu Sa'ad bi isnadin qawiyyin mursal. Adapun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menusuk Ubay bin Khalaf, maka riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dengan sanad yang kuat dan mursal. Kemudian poin yang ketiga, walaqad kana li khabari hayatin nabi ba'da isya'ati maqtali atharun azimun fi raf'i manawiyati sahabat. Jadi ketika para sahabat mendengar Rasulullah masih hidup, maka hal ini mengangkat moral mereka. Mereka kemudian semangat lagi. Dan ini pengaruhnya besar untuk kemudian raf'u ma'nawiyat, mengangkat moral ya. Wa audatihim maratan ukhra lil qital wal iltifaf haulahu, sehingga mereka semangat lagi. Dan kemudian mereka berkumpul di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bergabung bersama dengan beliau. Ini poin yang pertama kita sampaikan terkait dengan bagaimana Ubay bin Khalaf berusaha membunuh Rasulullah tapi kemudian terbalik keadaannya. Kita lanjutkan pembahasan setelahnya tentang istisyhadu sab'ina min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian para syuhada itu mati syahid dan jumlahnya itu 70 orang. Para sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud jumlahnya sampai 70 orang. Qala al-musannif Ibnu Katsir mengatakan, wa ra'ada sallallahu alaihi wasallam aya'lu wa sahratan hunak. Rasulullah hendak naik ke batu ya. Falam yastati alam bihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Rasulullah tidak bisa naik. Wa li'annahu dhahara yawma idzin baina dir'ain. Karena pada waktu itu Rasulullah pakai baju besi dan bajunya itu dua. Barangkali mungkin terlalu berat ya. Terlalu berat dan kesulitan. Perlu bantuan barangkali. Fajalasa Talha tahtahu hatta sa'idah. Lalu kemudian Talha duduk di bawahnya Rasulullah hatta sa'idah. Baru kemudian Rasulullah bisa naik ke batu tersebut. Wa kanati salat, lalu kemudian datang waktu salat, fa shalla jalisan. Rasulullah kemudian duduk dalam kondisi duduk. Rasulullah salat dalam kondisi duduk. Wallahu taala alam, apakah karena Rasulullah tidak mampu atau karena hal lain, kita belum memiliki informasi yang cukup untuk memahami alasannya. Thumma malal musyrikuna ila rihalihim.
Kemudian kaum musyrikin kemudian mala ila rihalihim, kemudian cenderung untuk kembali ke rumah-rumah mereka, pulang ya. Tsumastaqbalu tariqa Makkah munsharifina ilaihi. Lalu kemudian mereka menuju jalan ke arah Mekah, mengambil jalan ke arah Mekah untuk kemudian bertolak menuju ke Mekah. Jadi mereka kembali pulang ya. Wa kana hadza kulluhu yauma sabti, dan ini semua kejadiannya terjadi pada hari Sabtu. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan wa ustusyhida yauma idzin minal muslimina nahwa sab'in. Yang mati syahid dari kaum muslimin dalam perang ini sekitar 70 orang. Minhum Hamzah ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalhu Wahsy maula Bani Naufal. Di antara yang terbunuh dari para sahabat adalah Hamzah, pamannya Rasulullah, di mana dia dibunuh oleh Wahsy, dan Wahsy ini adalah budak dari Bani Naufal. Budak dari Bani atau klan ya, atau fam Naufal. Begitu juga yang lain terbunuh adalah Abdullah bin Jahsy. Di antara yang lain yang terbunuh dari sahabat adalah Mus'ab bin Umair ya, seorang pemuda yang sebelumnya dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengajari kaum muslimin yang ada di Madinah, mengajari Quran dan mengimami mereka sholatnya. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, fadafanahum fi dima'ihim wa qulumihim wa lam yusalli alaihim yawma idin. Jadi Rasulullah SAW kemudian memakamkan mereka dengan darah mereka, walam yusalli alaihim yawma idin, dan kemudian mereka tidak disolati. Jadi mereka tidak disolati, lalu kemudian dimakamkan dengan pakaian yang melekat pada diri mereka dengan darah mereka. Kemudian wa farra yawma idzin minal muslimina jama'atun minal ahyan. Pada waktu itu ada sebagian kelompok dari kaum muslimin yang melarikan diri ya. Karena kita tahu keadaan kaum muslimin pada waktu itu pada perang Uhud kan kejadiannya terjadi dalam beberapa fase ya, sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya. Di antara yang kemudian lari pada perang tersebut adalah Utsman bin Affan. Wa qad nasallahu subhanahu wa ta'ala 'alal afi anhum faqala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni mereka, mengampuni kaum muslimin, mengampuni yang lari. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an, adapun orang-orang yang melarikan diri dari kalian pada yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya dua pasukan, yang dimaksud adalah perang Uhud, perang ini, innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Maka hal ini karena setan menggelincirkan mereka, bi ba'di ma kasabu, dengan sebagian dari apa yang mereka perbuat. Walaqad afallahu anhum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni mereka. Allah telah mengampuni mereka. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ghafurun halim, maha pengampun ya, dan maha halim. Wa qutila yauma idzin minal musyrikina 22. Adapun korban jiwa dari orang musyrik pada waktu itu jumlahnya adalah 22 orang. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wa qad dzakara subhanahu hadhil waq'a fi surati Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perang Uhud ini dalam surat Ali Imran ketika Allah mengatakan, wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Wa idh ghadawta min ahlik, ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dari penduduk ya, dari penduduk Madinah, tubawwi'ul mu'minin, lalu kemudian menempatkan kaum mukminin maq'ida lil qital, di beberapa tempat untuk kemudian berperang, yaitu berperang dalam perang Uhud. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Baik. Kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini kemudian bisa dibahas dari beberapa sisi, bisa dijelaskan dari beberapa sisi. Yang pertama, julusuhu sallallahu alaihi wasallam fawqa dhahri Talha bin Ubaidillah hatta sa'ida sakhrata mukharrajatun inda Tirmidzi bi isnadin hasan. Jadi Rasulullah tadi disampaikan mau naik ke batu tapi kemudian tidak bisa karena keadaannya Rasulullah. Sehingga Rasulullah kemudian harus dibantu oleh Talha bin Ubaidillah untuk bisa naik di punggungnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Wa fihi anna nabiyya qala ba'daha aujaba Talha. Di mana Rasulullah kemudian mengatakan aujaba Talha, telah wajib bagi Talha. Maksudnya ai wajabat lahul jannah. Telah wajib bagi Talha bahwasanya dia masuk surga. Kemudian poin yang kedua, wa qauluhu wa ustushhida yauma idzin minal muslimina nahwa sab'in.
Adapun yang mati syahid, korban jiwa dari kaum muslimin pada waktu itu sekitar 70 orang. Akhrajahul Bukhari fi Sahih. Maka riwayat ini ada di dalam Sahih Bukhari. 70 orang korbannya dari kaum muslimin, korban jiwanya. Kemudian poin yang ketiga, wa qissatu qatli Wahsy bin Harb li Hamzah mukharrajatun fi Sahihil Bukhari. Adapun kisah bagaimana Wahsy membunuh Hamzah, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat ini ada di Sahih Bukhari. Wa fiha anna Jubair bin Mut'im qala lahu, di mana dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Jubair bin Mut'im, tuannya, mengatakan kepada Wahsy, in qatalta Hamzata bi ammi fa anta furrun. Kalau engkau bisa membunuh Hamzah bi ammi sebagai balasan terhadap terbunuhnya pamanku oleh Hamzah, karena Hamzah sebelumnya telah membunuh pamannya dia, pamannya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im kemudian memiliki pamannya namanya Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi ini dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar tahun 2. Sedangkan kita tahu ini perang Uhud terjadi pada tahun 3. Sehingga Jubair bin Mut'im mengatakan kepada Wahsy, kalau engkau bisa membunuh Hamzah, di mana Hamzah sebelumnya telah membunuh Tu'aimah bin Adi, dan Tu'aimah ini adalah pamannya Jubair bin Mut'im, maka nanti hasilnya fa'anta hurrun. Kalau engkau berhasil, engkau nanti akan merdeka. Engkau akan merdeka, tidak lagi menjadi budak. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, wa tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata ala syuhada'i Uhud wa taraka taghsilahum tsabitun fi Sahih al-Bukhari. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati orang yang para sahabat kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Uhud, lalu kemudian juga tidak memandikan mereka, maka riwayat ini ada di Sahih Bukhari. Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan hal ini memberikan komentar, ja'atil ahbar ka'annaha iyanun min wujuhin mutawatir. Jadi berita atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak memandikan mereka dan tidak menyolati para syuhada yang mati dalam perang Uhud, itu kemudian riwayatannya mutawatir. Anna Nabiyya lam yusalli ala qatla Uhud, di mana Rasulullah tidak menyolati korban jiwa dari perang Uhud dari kaum muslimin. Poin yang kelima, wa qad dalla tarkan Nabi as-salata ala syuhada'i Uhud wa tadhanahum fi dima'ihim ala anna syahidal ma'rakah fi harbil kuffar la yusalla alaihi wa la yughsal. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah dengan tidak memandikan korban jiwa dari kaum muslimin dalam perang tersebut dan juga tidak menyolati mereka, disebutkan bahwa ketika Rasulullah tidak menyolati, ketika Rasulullah menguburkan dengan darah mereka tidak dimandikan, hal ini menunjukkan bahwa orang yang mati syahid dalam pertempuran melawan orang kafir, orang yang mati syahid dari kaum muslimin dalam pertempuran melawan orang kafir, la yusalla alaihi wa la yughsal, tidak dimandikan dan juga kemudian tidak disolati dan juga tidak dimandikan. Wa qawlu jumhurul ulama, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Taib. Kemudian poin yang keenam, qauluhu wa qutila yawma idzin minal musyrikina 22, dan jumlah yang terbunuh dari kaum musyrikin pada perang Uhud ini adalah 22 orang. Hadza qaulu Ibnu Ishaq, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Ishaq. Wa qala Musa bin Uqbah, adapun Musa bin Uqbah memiliki versi lain, dia mengatakan kanu sittata asyara rajulan. Jumlahnya bukan 22 tapi 16, katanya Musa bin Uqbah. Wa kila al-qaulaini biduni isnad, dan kedua pendapat tersebut, baik pendapatnya Musa bin Uqbah dan pendapatnya Ibnu Ishaq bilang 22, kemudian Musa bin Uqbah bilang 16, maka dua pendapat tersebut kemudian sama-sama tidak pakai sanad. Allahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga resum singkat dari apa yang kita bicarakan, bahwa pembahasan kita di majelis yang ke-53 ini menjelaskan tentang akhir dari perang Uhud, di mana Rasulullah SAW itu kemudian berhasil menusuk Ubay bin Ka'ab yang kemudian menjadi sebab dia terbunuh. Ubay bin Ka'ab berusaha membunuh Rasulullah tapi dia tidak berhasil, malah dia sendiri yang terbunuh. Kemudian di sisi lain, kaum muslimin pada waktu itu yang terbunuh dalam perang Uhud jumlahnya 70, dan mereka tidak disolati, tidak dimandikan. Dan ini adalah pendapatnya jumhur yang mengatakan bahwa
kaum muslimin yang terbunuh dalam perang melawan orang kafir, maka tidak dimandikan dan tidak disolati. Dan ini adalah pendapat jumhur. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.